sebelum melakukan kegiatan praobservasi ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, yaitu untuk pengembangan diri guru. Kemudian kalau boleh tahu kelas berapa yang akan diobservasi, Mbak? Insya Allah itu kelas 7 lainnya aku buka. Baik. Kemudian mata pelajarannya apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Untuk waktunya insya Allah akan dilaksanakan kapan? Kalau nggak salah kalau sesuai jadwal itu kelas 7 mungkin jam 3 ke 4, mungkin sekitar jam 10 sampai jam 11. Baik. Oke, terima kasih. Kemudian dari pembelajaran yang akan diajarkan ini, materi apa yang akan diberikan nanti? Kalau untuk materi ini itu kayak saya akan jelaskan tentang animals, jenis hewan. Tapi spesifiknya kayaknya untuk mendeskripsikan hewan, makanya suka hewan ini musiknya apa? Tapi lebih ke ciri-ciri musiknya hewan. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai ini kira-kira apa? Kan tadi kembali ke materi atas tentang mendeskripsikan hewan. Berarti tujuannya saya mau siswa berpikir lebih kritis. Maksudnya bukan hanya tahu hewan ini maksudnya apa, tapi lebih dalam dari itu. Kayak hewan ini ciri-cirinya apa, terus mereka bisa mengungkapkan dalam bahasa Inggris. Baik. Kemudian kira-kira nanti bagian mana yang akan saya amati atau area pengembangan yang sudah dicapai dari siswa ini bagaimana? Area pengembangan siswa yang sudah dicapai. Ya. Mungkin kalau lebih kayak saya nanti menjalani itu saya akan kasih games ya, pas mungkin kalau ibu mau observasi mungkin pas bagian itu atau sebelumnya boleh, tapi kalau di bagian gamesnya kayak lebih langsung terjun anak-anak. Dan berarti ini keaktifannya ya? Yes. Aktifan. Kemudian strategi apa yang akan dipakai dalam belajar? Karena mengajarkan hewan mungkin kalau tentang mengajarkan teori atau pesan atau boring sama anak mungkin saya langsung ke games. Games kalau hewan yang jadi pelajaran berbasis games anak. Kira-kira nih harapan Ibu Ade dari supervisi yang akan kita lakukan ini seperti apa? Untuk kelas atau untuk pelajaranku atau yang lebih luas? Untuk Ibu Ade sendiri, untuk siswa juga, untuk kelas? Kalau spesifiknya untuk saya menambah variasi metode pelajaran. Tapi kalau untuk siswa, mungkin siswa lebih aktif. Kan biasa kalau bahasa Inggris, dulu diajar kayak susah, berat. Jadi saya ajarkan games supaya anak-anak bukan hanya pikiran tentang belajar, tetapi bermain dan bonusnya mereka tahu ini. Jadi intinya bermain, bonusnya belajar. Tahu ini ya, belajar. Baik, mungkin sekian dulu untuk kegiatan praobservasi kita Bu Ade. Semoga nanti ketika kegiatan supervisi berjalan dengan lancar. Kemudian untuk dipersiapkan apa-apa keperluannya atau media-medianya yang dipakai untuk pembelajaran nanti. Ya Bu Ade ya? Ya, terima kasih Bu Ade. Jadi, one, go, ready, critical. Tadi let's try gerak, try start. Baik. So, Ani, apa yang ada? Sebelumnya, sebelumnya, itu Yordi. Aditya. Adil. Anis. Ini kita. Sebelum mulai pelajaran, ibu mau buat kesepakatan begini. Kan sebentar itu rencananya kita mau ibaratkan mengenai descriptive text, khususnya di animals, oke? Jadi tak sebelum materi, ibu mau buat kesepakatan lagi. Dalam proses pertama, selama proses kalian mengajar, tidak dibolehkan keluar masuk, oke? Tidak diperbolehkan keluar masuk. Kalau ada hal-hal yang urgent atau mendesak, minta izin, oke? Jangan nyelonong, paham? Paham? The first one. And second one, atau yang kedua, kalau ada yang kamu tidak paham sama tanya apa-apa. Kan tadi sudah bilang, kalau tidak kalau dalam proses kalian mengajar, kalau tidak paham itu wajar, namanya belajar. Jadi, berarti kan artinya ada tidak tahu, jadi tahu. Jadi kalau dalam proses belajar kamu ada kamu tidak tahu, jangan sedih sama temannya, untuk teman tahu. Sama-sama tanyakan. Paham? Paham? Nah, hari ini ibu mengajarkan tentang descriptive text. Nah, tujuannya ibu mengajarkan apa? Sebelum ibu mengajarkan tujuannya. Ada yang tahu apa itu descriptive text? Ya, atau teks deskripsi. Kira-kira saat ibu bilang deskripsi teks atau teks deskripsi, apa hal yang pertama kali muncul di benak? Apa? Teks deskripsi. Apa itu? Teks deskripsi. Apa arti deskripsi? Yang jelaskan apa lagi? Menggambarkan, terus apa? Menyebutkan secara detail. Yang penting menjelaskan hal-hal secara detail, tak? Menjelaskan. Jadi kalau teks deskripsi itu berarti suatu teks yang fungsinya untuk menjelaskan suatu hal. Oke? Jadi nanti karena materinya mengenai deskripsi teks, tujuannya di sini kan deskripsi teksnya itu teks yang ibu mau ajarkan spesifiknya di animal. Apa animal? Hewan. Nah, berhubung kita materi mengenai deskripsi, jadi nanti ibu mau
bagaimana caranya kalian menyebutkan atau menjelaskan sehingga teman kalian tahu gitu loh. Jadi sebelum digas ibu menjelaskan apa itu descriptive test. Apa descriptive test? Contoh coba simak. Menjelaskan atau menggambarkan objek. Menjelaskan atau menggambarkan sebuah objek yang ditanya. Jadi kalau kalian apa? Menjelaskan atau menggambarkan objek yang kalian dengar atau yang kalian lihat, yang kalian rasa, terus kalian tuangkan dalam bentuk apa? Sehingga orang tahu. Ya, dalam bentuk teks atau dalam bentuk kata-kata. Or we transfer it into the words or sentence. Kita transfer dalam bentuk kata-kata. Jadi sini sebentar, sebentar di sini ada dibacakan ciri-ciri hewan. Ada nanti sama bagian mana? Nanti gampangnya dia sudah tampilkan ada 3 jenis hewan. Nah, ada 3 jenis hewan itu kami sesuaikan dengan apa yang disebutkan di sini. Oke? Guess what? Apa ini guess what? Jadi dia namanya guess what? Apa? Dia gambar. Apa ini? Apa dia? One, two, three, ready? Listen carefully. It has 2 wings. Apa nih? It has 2 wings. Apa tuh? Apa? Wings? Kita sekolah yang biasa pasangan itu apa ini? Yang wingsnya di saya. Saya pesan satu yang jenisnya saya. Kemudian it has 2 wings. Ya, berarti itu yang pertama mempunyai kuasa sayap. Dan kemudian ini gambarnya ada 3 dong. Namanya yang punya kuasa di mana? Yang tiga yang punya sayap. Jadi karena masih ini 3-3-nya kita lihat dulu selanjutnya. Listen carefully. It has 2 big eyes. Apa big? Mata. It has 2 big eyes. Apa artinya? Apa? Punya di mana? Punya di mana? It has 2 big eyes. Apa? It has 2 big eyes. Apa? Mempunyai. Ingat ya. Kita punya yang pertama apa? Saya itu apa? Mempunyai. It has 2 big eyes. Sekarang yang ketiga. It has big head. Apa head? Apa head? Head. Bukan namanya head. Head, shoulders, knees, and toes. So, itu head. H-A-D. Head. H-A-D. H-E-A-D. Kepala. Dan it has big head. Mempunyai kepala ya. Next. It has sharp claws. Sharp itu tajam. Tajam. Yang tajam. It is awake at night. Apa night? I wake up in the morning. Saya bangun di pagi hari. Jadi awake itu bangun. So, it is awake at night. Apa ya? Bangun di malam hari. And it sleep in the day. Dan apa sih? Tidur di siang hari. Jadi hewan ini dia bangun di malam hari. Tidur di siang hari. Oke? Boleh cek. Apa itu? Pertama punya? Dia mempunyai dua sayap. Terus apa lagi? Mata besar. Terus? Mata besar. Terus? Ya, terus? Dia bangun di siang hari. So, what is that? Nine, 8, 7, 6. Oh, oke. Tadi yang mata besar. Number 2. It has 2 wings, huh? Tadi it has 2 wings. Apa it has 2 wings? Sleep in the river. Apa river? Diam sana di atas. It's a farm animals. Apa ini mas? Farm. Dia peternakan. Dia tinggal di peternakan hewan. Jadi ada 3 ini. Ini apa yang diternak? Semuanya. Apa yang melompat? Ya, pertama apa? Dia bisa melompat. Jump terus. Ada sekalian terus. Punya kantong. Ini kamu tidak lagi. Apa yang lagi? Ini udah ya. Gua aja deh. Kamu. Nah, number 4. Guess what? Dapat pertama apa? Gajah. Apa sih gajah? Apa sih gajah? Apa sih gajah? Kan itu bilang. Dia punya panjang. Panjang. Yang umur.
Dress. Oke. Ya, it is the dress. Mau sama aku sekali dong? Ya. Ini yang pertama yang apa ya? Yang pertama yang Kedai. kedai gua makanan. Nama berapa? Kedai. Kalau ke kedai itu apa? Yang ini yang kedua. Apa yang kedua? Horse. Ini terakhir. Jadi semua langsung tanya ya. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga sama semua. Sebab berarti bukan kata-kata itu yang menjadi spesifiknya. Nah ini, it has three words. Three, apa sih? Garis-garis. Itu. So, the answer is zebra. Oke? Sekarang tugasnya. Ibu putarkan video ini sebanyak 2 kali. Oke? I play this video in 2 times. Saya putarkan video ini 2 kali putar video, 2 kali putar video. Nah, karena 2 kali putar video, kamu simak kata-kata yang dia sebutkan atau kata Alisa yang bantah. Ya, kamu simak. Terus setelah 2 putaran video kalinya, kamu tulis semua kata-kata yang kamu dapat dari video. Oke? Write your answer on the paper. Write your name, your class, and the date of today. Apa tidak? Write your name. Apa lagi? Write your name. Apa ya? Ada pertanyaan? No? So, are you ready? Fokus. 1, 2, 3, go. Dia fokus 1-2 kalimat yang penting lengkap daripada kamu fokuskan jadi 10-20 kalimat tapi tidak ada yang full. Hah? Mendingan 1-2 kalimat jadi full daripada kamu kejar yang 1 kalimat tapi jadi jadi. Paham? Nah, kalau kita ngomong begini belum tak terkadang tadi kosong. Nah, what is it? What is it? What is it? What is it? Kami yang membakar, hari-hari hanya adakan tentang keistimewaan, ciri spesifiknya tak? Ini hari kemampuan kami yang dilatih hanya fokus telinga mendengar, tak? Besok itu ibu memfokuskan ke speaking, apa speaking? Speak. Berbicara. Jadi ini hari fokusnya hanya listening, mendengarkan. Besok kita fokus ke speaking, which is describing atau menjelaskan. Jadi besok kamu berbagi tugas. Ini hari kamu 35 jari, tak? Dengar. Besok kamu yang berperan aktif menjelaskan sama temanmu, teman rumah, atau kamu yang membuat penjelasan. Oke? Oke? Kita lihat ini. Hari mau atau tidak? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan observasi kelas yang sudah berjalan kemarin di Bali. Kemudian dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan kemarin. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Ade ketika melakukan observasi kelas kemarin? Alhamdulillah lah terbanyak dan para mau kata awal-awalnya kan kemana-mana itu mengolah selalu tidak nyaman, tapi sih agak juga kemarin kan apa apalagi kalau kita tahu ini akan diamati secara full. Kata kita berjalan saja. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Awalnya tegang, belum terbiasa, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Bisa bisa ceritakan kembali atau sebutkan kembali tujuan pembelajaran kemarin. Kalau kemarin itu saya mengajar mengenai biomanial atau di kata lain dia jadi sebelum saya menyuruh atau minta anak-anak mendeskripsikan suatu proyek, saya kayak buat dalam bentuk game supaya lebih dekat gitu. Tujuannya game itu supaya anak-anak tidak kaku kan misalnya anak sebelum juga kita materi ini jangan kan materi kita belajar bahasa Inggris baru dengan bahasa Inggris sudah berat bahasanya main ucapan main artinya pemain jadi kalau di awal saya sudah bilang materi ini saya sudah berikan di awal jadi saya pertama bilang kita games nah setelah kita games baru saya jelaskan tujuan sekarang kita ini mau supaya kalian lebih terbiasa gitu ngomong atau menceritakan atau menjelaskan objek dalam bahasa Inggris itu secara ciri. Berarti tujuan pembelajaran ini siswa mampu mendeskripsikan objek. Kemudian bisa ceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan. Kemudian tahapan pembelajaran yang dilakukan. Tahapannya sebelum saya mengajar kelas itu paling saya PPT lihat berangkatnya terus materinya apa terus saya lihat kira-kira materi ini saya cocok mengajar menggunakan strategi apa hari itu kita saya mencari SPT saya menggunakan strategi games karena Kemudian area pengembangan yang akan dicapai. apa sih pengetahuan berdasarkan ya kalau pengetahuannya mungkin mereka tahu dari strategi teks tapi kalau keterampilan saya kalau saya fokusnya di speaking, listening, writing, and communication and writing. Kalau mereka masuk kelas ujian mas tahap awal dan saya membiasakan speaking walaupun belum terlalu full pakai bahasa Inggris kalau tidak mereka sudah berani mengeluarkan beberapa kata tuh mereka berani kalau kita bicara tidak mereka berani saya tekankan sebenarnya dulu bicara bahasa Inggris walaupun tidak full tetap usahakan. Dan menurut Ibu ini area pengembangan yang disebutkan tadi itu apakah sudah dilakukan dari sebelum? Alhamdulillah lakukan walaupun dia tetapkan anak-anak beda kemampuannya beda minatnya di mana tapi saya sudah lakukan berusaha semaksimal mungkin walaupun masih ada beberapa anak yang masih agak sulit mengikuti alur tapi sudah diusahakan yang terbaik nanti lah kita kembali Kemudian adakah kendala ketika kemarin Ibu melakukan pembelajaran di kelas? kan beda fokusnya beda di mana beda cara belajarnya beda minatnya ada mungkin anak-anak yang suka hanya mendengarkan ceramah dari guru kayak hanya mendengar audio apa ada anak-anak yang suka kerja langsung ada anak-anak yang suka bergerak kayak yang saya jadi mungkin harus saya cari tahu lagi minatnya di mana dan saya sesuaikan dengan strategi yang saya pakai untuk materi apa yang saya akan. Kemudian kira-kira kenapa siswa itu kurang bisa terlibat? Kira-kira alasannya itu kenapa bisa terlibat? Kalau diamati pertama itu mungkin karena mereka belum terbiasa karena program itu mayoritas di sini kita tanya paling banyak itu yang belum bahasa Inggris jadi di kelas itu mereka baru akan tahu bahasa Inggris yang pertama yang kedua kan kembali lagi setiap anak beda cara belajarnya atau maksudnya beda dia suka di sini dia suka di sini jadi kita basisnya gitu tahu ini anak mau di mana ini anak mau di mana dan kita mungkin bagus kalau kita tapi kalau waktunya tidak cukup mungkin bisa dicari strategi apa yang bisa mengakomodir dari PTK. Kemudian kira-kira ini strategi apa yang Ibu lakukan ini biar siswa ini bisa aktif kemudian
kami gitu. Karena mereka harus siap belajar. Jangan kayak mungkin ilmunya ada nih, kasih pengalaman dulu. Ilmunya saya ada, hanya pas masuk kelas sudah daun duluan mentalnya. Belajar apapun kita persiapkan, tapi kalau sudah nyaman di kelas akan susah. Jadi mungkin suasana tidurnya kan setelah itu ya strateginya media ada yang mungkin didukung gitu. Kemudian ada tidak strategi lain dari Bu untuk apa ya, mensiasati supaya siswa ini bisa aktif semua? Kan sesuai lah dengan kita tahu ini anak mau sebenarnya apa. Terus kita usahakan dan untuk memfasilitasi dan mau sekolah kita usahakan kalau dia suka ini berarti cari materi yang sesuai dengan dia terus kayak cari materi yang sesuai dari waktu itu memfasilitasi. Berarti ini seperti apa namanya, mencari tahu minat belajar yang bisa. Minatnya, kemampuannya, misalnya arahnya kemana, kan anak bagaimana gitu. Kemudian rencana kedepannya Ibu, apa yang dilakukan rencana kedepannya supaya anak-anak lebih bisa Kalau dalam waktu dekat sih berdasarkan hasil evaluasinya, kayaknya memang mencari tahu minat siswa, minat anak, mencari tahu kelemahan anak fokusnya kemana, kayaknya sangat penting. Setelah dicari tahu, baru sesuaikan strategi atau metode apa yang sesuai dengan kemampuan kita. baik sekali. Baik, semoga rencananya Ibu yang sudah diberikan tadi bisa realisasi. Semoga kira-kira kapan akan direalisasikan rencana ini? Sudah sih Pak, secepatnya insya Allah kan rencana baik tapi sederhana Pak. Amin, semoga segera terrealisasikan dalam waktu dekat ini. Kemudian terima kasih Bu Ade atas waktunya untuk kegiatan pasca observasi ini atau percakapan pasca observasi. Kemudian selanjutnya saya silakan kepada Bapak Imam untuk memberikan umpan balik dari atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi yang barusan dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu Uci dan Yanti. Sebelum saya memulai, saya ingin tanya bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan proses percakapan pasca observasi dengan rekan sejawatnya? Perasaannya alhamdulillah senang, kemudian bisa mengerti oh ternyata yang dirasakan oleh orang yang kita observasi atau budak dari observasi seperti itu ketika diobservasi. Jadi secara umum apa yang dilakukan itu sudah menggambarkan bagaimana percakapan seorang observer kepada guru yang diobservasi dengan menggunakan pola atau metode coaching. Jadi ciri khas yang muncul di sana adalah pertama Ibu tidak menjustifikasi setiap jawaban yang diberikan. Yang kedua itu senantiasa mengulangi, menekankan atau membagikan kembali kata-kata yang kalimat yang diucapkan oleh yang diobservasi. Kemudian ini juga sudah terlihat sangat maksimal dalam menggali upaya-upaya atau apa yang akan dikembangkan oleh guru yang juga terlihat dari rencana aksi pengembangan diri guru yang bersangkutan. Ini sudah sangat maksimal. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang supervisor atau observer selayaknya setelah melakukan observasi pada rekan sejawat atau guru. Kenapa ini penting? Karena mulai jadi ada guru yang memiliki potensi yang luar biasa baik hanya karena belum pernah mendapatkan tuntunan sehingga tidak mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekuatan yang jadi terpendam, sehingga potensi-potensi seperti itu akan hadir ketika kita tidak terkesan menggurui pada saat kita berdiskusi, tetapi kita lebih pada bagaimana mengantarkan guru yang bersangkutan untuk mengenali potensinya, sehingga kekurangan-kekurangan yang pernah dia alami pada saat observasi itu bisa dirancang untuk menjadi titik-titik yang ada pengembangan. Saya kira ini percakapan yang baik dan mudah-mudahan kedepannya Ibu selaku observer dalam hal ini
bisa lebih maksimal lagi dalam mengenali potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Baik, terima kasih banyak Pak Jai atas materi dan tanggapannya terkait percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan. Artinya rangkaian kegiatan observasi kelas dari mulai percakapan pra observasi, kemudian pra observasi dan percakapan pasca observasi sudah terlaksana semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kembali kepada Bu Ade dan Bapak Junaid. Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya dan bisa akhiri kegiatan pada hari ini dengan salam dan ucapan alhamdulillah.